Pemirsa, senang berjumpa lagi dengan Anda. Lugas, kritis, ngotot, dan kadang memantik kontroversi. Begitulah politisi senior ini menancapkan power dan citra dirinya dalam panggung politik nasional. Dia juga pandai meramu kritik lewat untayan puisi. Dia juga memiliki selera seni yang tinggi melalui berbagai koleksi seninya. Fadly Zon, politisi senior Partai Gerindra, dalam special interview bersama saya, Claudius Bukan. Pak Fadly, terima kasih atas kesempatan ya. Terima kasih, Bung. Senang bisa wawancara Pak Fadly. Terima kasih. Salah satu politisi muda yang punya power dan prospek cerah. Ya, menjalani aja. Pak Fadly, ini ruangan library. Ya. Bisa diceritakan sedikit isi koleksinya? Ini perpustakaan, saya beri nama bukan narsis ya, tapi memang biar gampang ingatnya, Fadly Zon Library gitu. Saya bangun tahun 2008 waktu itu, karena koleksi di rumah saya udah kepenuhan, akhirnya saya dedicated untuk buku dan benda-benda lain yang bisa menampung, dan ini bisa menjadi bagian dari edukasi gitu. Jadi menampung ribuan buku. Ada berapa judul buku? Total di beberapa tempat, karena selain di sini saya ada di Sumatera Barat, ada juga di Depok, sekitar 65.000 yang terkatalogisasi, dan kebanyakan tentang Indonesia atau Indonesia di zaman dulu, masih Hindia Belanda, dari tahun 1600-an, 1700-an, 1800-an, 1900-an banyak tentu. Ada buku dari luar negeri juga? Ada Saya dengar juga. ada buku yang sudah usianya lebih dari 500 tahun. Banyak macam-macam, termasuk yang paling tua yang saya miliki adalah Bible tertua ya, yang terbit tahun 1500-an, Al-Quran dalam bahasa Inggris, cetakan pertama tahun 1600-an, kemudian lontar-lontar dari mungkin abad ke-14, abad ke-15 ada juga, dari berbagai tempat di Nusantara. Bible tertua itu belinya di mana, Pak? Di Jenewa. Jadi beberapa tahun lalu ketika saya di IPU, saya salah satu hobinya melihat toko buku. Nah, ini toko buku antik. Dan kebetulan hanya sekali itu aja lewat. Saya pernah dapat juga buku Les Miserables, cetakan pertama, ditandatangani oleh Victor Hugo. Pernah dapat Albert Camus, ditandatangani oleh Albert Camus. Ya. Nah, ini kebetulan dapat Bible, bersamaan juga dengan Quran. Nah, tapi Bible-nya yang lebih tua, tahun 1500, tapi masih dalam bahasa Latin. Cukup tebal. Dan masih cetakan Lito. Gitu. Asli itu ya? Asli. Jadi ini kayaknya satu-satunya di Indonesia nih. Kayaknya mungkin yang tertua ya. Kalau ada yang tahun 1400 ya mungkin saya kalah. Tapi kalau masih 1500 saya kira ini tertua. Gak masalah koleksi Bible? Oh, ada masalah. Kenapa? Kan itu bagian dari heritage kita semua. Pak Fadly, ini mengoleksi barang-barang seni ini itu sejak kapan? Sejak saya sebenarnya saya punya hobi itu dari kecil sebetulnya. Dulu ngumpulin tiket saya pertama pesawat, saya nonton juga ada tiketnya, saya ngumpulin buku, kemudian ngumpulin koran-koran tua, lalu akhirnya seperti menular kemana-mana, piringan hitam, keris, segala sesuatu yang berbau Indonesia terutama, karena saya cinta budaya Nusantara, budaya Indonesia. Nah, akhirnya saya mengumpulkan ini ya sambil jalan, tapi lama-lama kok banyak gitu loh. Jadi ini juga bagian dari edukasi, karena keris saya juga membuat buku tentang keris, terbitkan untuk menjadi edukasi. Kemudian piringan hitam kita rencanakan akan membuat buku tentang piringan hitam Indonesia, mungkin dari tahun 1900-an awal. Lalu koleksi koin dan uang kertas Indonesia, dan juga di zaman Belanda dulu, macam-macam lah. Macam-macam. Ini lihat dari orang tua atau darah mengalir dalam diri sendiri nih? Dari sendiri sih. Memang almarhum bapak saya itu dulu juga darahnya ada seniman. Beliau itu seniman randai di kampung di Sumatera Barat. Gitu. Nah, juga seorang orang teater dan seni gitu. Saya juga sebetulnya passion saya, kalau saya tanya, lebih kepada seni. Saya suka seni. Politik ini kayak kewajiban aja, ini civic duty gitu ya. Tapi sebenarnya saya lebih kepada seni, terutama sastra. Saya suka dengan
karya-karya sastra, saya menikmati lukisan, musik, dan lain-lain gitu. Saya buat puisi, dilagukan, dan sebagainya. Itu darah seni ini menurun ke anak-anak ya? Si Safa? Ya, ada juga anak saya yang dua-duanya suka, hobi. Safa, anak saya yang pertama. Zara, itu juga suka dengan nyanyi lagu gitu. Melukis juga. Saya bebaskan. Saya kira seni itu adalah sesuatu yang sangat penting gitu. Banyak orang seringkali melihat seni budaya itu sebelah mata. Maunya high-tech dan sebagainya. High-tech itu sangat penting, tapi ini juga penting menurut saya. Dan budaya itu menurut saya adalah national treasure, kekayaan. Tapi banyak mungkin pemimpin kita masih lihat kekayaan nasional kita itu adalah batu bara, minyak, emas gitu ya. Padahal kekayaan budaya itu national treasure gitu. Makanya di luar negeri kan benteng peradaban mereka itu etalasenya adalah museum yang besar, perpustakaan yang besar. Lukisan bisa menjadi bagian dari national treasure mereka, kebanggaan nasional mereka, pride gitu. Ini hanya untuk konsumsi pribadi atau rencana bisa dinikmati oleh khalayak? Harusnya dengan khalayak, rencananya begitu. Cuman masih ditata terus dan dikatalogisasi supaya ada narasi. Misalnya setiap keris saya itu ada narasinya nanti. Setiap satu keris ada narasinya. Begitu juga koleksi-koleksi yang lain. Ini sebagai politisi tapi memadukannya dengan seni. Bagaimana Pak Fadli melihat korelasi antara politik dan seni ini? Politik itu menurut saya boring ya. Apalagi zaman sekarang ini lebih boring lagi gitu. Jadi karena kita tuh tidak ada perdebatan seperti di Inggris gitu. Karena ada pemerintah, ada oposisi, berdebatnya. Proses dialektika, diskursus seperti itu melahirkan ide-ide baru. Tapi kalau politik itu semuanya sudah konsensus dan selesai di belakang layar, ya boring lah. Jadi menurut saya membuat orang duduk di politik itu makin lama makin bodoh gitu. Jadi saya supaya tidak ketularan ya saya menikmati seni. Supaya tidak garing, bikinlah kritik lewat puisi. Ya termasuk itu. Karena nggak ada deliknya. Nggak menyinggung nama, ya kan. Tapi kalau orang merasa tersindir, nah berarti dia masih punya rasa. Gitu. Kalau dia nggak tersindir ya berarti dia memang hatinya udah membeku. Itu puisi tentang sepatu tuh, sepatu kotor tuh gimana? Itu reaksinya keras tuh. Itu yang disindir siapa tuh Pak Fadli? Ya itu kalau kita sudah melahirkan karya, biar orang yang menginterpretasikan, jangan kita pula yang ngomong itu. Jadi ya kan ada satu peristiwa, ada satu konteks gitu kan, ya sepatu kotor yang dipamerkan gitu. Ya seperti itu. Dan itu datang saya tiba-tiba. Saya bikin puisi itu rata-rata paling 5 menit, 10 menit, mengalir aja. Seperti ada yang mendikte gitu. Tapi kalau kita cari-cari nggak bisa. Ya itulah saya kira seni itu di situ ininya. Kadang-kadang karena kan kita mengolah rasa ya. Jadi ada satu peristiwa kadang juga tidak bisa terekspresikan dengan statement-statement politik gitu. Sulit. Karena kita marah atau kita sedih atau kita lucu apa itu sulit. Gitu. Satir lewat puisi kadang jauh lebih kuat kan? Lebih kuat. Ya. Misalnya ketika misalnya merasa kok apa namanya banyak orang yang baru kaget atau baru tahu. Nah, tiba-tiba saya pengen bikin puisi. Saya nih di kepala saya nih ada judul puisi gitu. Judulnya Aku Baru Tahu gitu loh. Itu sudah sempat tulis belum? Belum. Tapi saya belum sempat ya. Itu mau ngomong tentang apa tuh? Ya, orang yang baru tahu segala sesuatu padahal orang lain semua udah tahu gitu loh. Ini saya lihat juga Pak Fadli tidak sekedar mengoleksi buku barang seni, tapi juga bernyanyi. Dan nyanyinya itu bukan lagu Indonesia, tapi lagu Latin nih. Iya, saya... O Sole Mio. L'aria fresca, pareggiana festa, bella cosa, la giornata sole.
Napolitan itu. Jadi lagu Itali. Saya suka aja. Saya merasa lagu-lagu Itali itu dan juga lagu bahasa Spanyol ya. Itu kalimat-kalimat kata-katanya itu waduh bagus sekali, indah sekali kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Dan saya juga suka lagu-lagu lama Indonesia, lagu baru juga saya suka. Cuma mereka itu kan lahirnya itu bisa bertahan sampai ratusan tahun ya karena memang indah dan bagus gitu. Ini suka lagu Itali, dulu kan pas Fadli sempat dinilai anti asing nih. Loh, sebenarnya arti asing itu sebenarnya kalau asing dalam arti ekonomi lah terutama. Kita kalau budaya kan relatif ya, pasti ada interaksi, asimilasi, akulturasi. Tapi kalau ekonomi kepentingan nasional, saya sebenarnya sangat nasionalis gitu. Yang penting nasionalis itu kepentingan nasional kita first gitu. Nah, tapi kalau lagu kan universal. Universal ya. Universal dari mana-mana. Saya suka lagu Indonesia, makanya saya kumpulkan. Saya ada sekitar 13.000 piringan hitam Indonesia. Dari gramafon sampai vinyl long play. Itu dari tahun 1910-an lah kira-kira. Dari zamannya Miss Ribut, Miss Brintik, terus sampai Kus Plus, Persis. Itu saya suka lagu-lagu Indonesia. Kita lanjut segmen berikut. Ya. Pemirsa tetaplah bersama Pak Fadlizon. Terus tertarik ke politik itu karena perkenalan dengan Pak Prabowo. Saya kenal beliau waktu saya masih tingkat 3 di UI. Saya sering memimpin bersama kawan-kawan itu demonstrasi mahasiswa di awal tahun 90-an.